Bapak Ibu semuanya. Pagi. Salam dan bahagia untuk kita semua ya. Berbahagia kan Bapak Ibu ya? Bahagia. Oke. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi penggerak komunitas belajar Provinsi Sumatera Utara. Serta tak lupa salam beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nanti di hari akhir. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan, kepada Bapak Kabid, Ibu-ibu tim BPDP, Ibu narasumber dan panitia keseluruhan Bapak Ibu ya. Dan yang saya banggakan, teman-teman guru dan kepala sekolah penggerak komunitas ke Kota Padang Sidimpuan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, lanjut Ibu, mohon. Oke, untuk materi pertama, ada nanti 3 materi ya Bapak Ibu ya. Sampai sore kita, jadi santai saja. Sampai jam, kalau dilantar sampai jam 4 sore. Tapi kita ada istirahatnya. Santai saja kita Bapak Ibu ya. Kita belajarnya santai saja. Kemudian pengelolaan untuk materi pertama, pengelolaan dan pengembangan program komunitas belajar. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa Bapak Ibu yang diundang ke sini? Ada apa? Enggak ya? Tahu nggak Bapak Ibu alasannya? Enggak. Ada yang tahu, ada yang enggak ya? Kenapa Kita Bapak Ibu diundang di kegiatan penggerak komunitas ini? kita buat Karena komunitas. Bapak Ibu Kita yang terdaftar. terdeteksi Iya, di di PMM. PMM Iya. menjadi penggerak Itu ya? komunitas. Iya, kita kan ada nama kita. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Berarti Nah, bangga juga ada ya. yang mungkin tidak, tetapi yang mewakili. Iya. Karena satu guru atau kepala sekolah itu maksimal ada 3 penggerak di PMM yang bisa didaftarkan. Mungkin beliau ini 3 komunitasnya, jadi nggak mungkin kali 3 kan Bapak Ibu ya, tetap 1 beliaunya kan. Jadi diwakilkan ke teman yang lain seperti itu. Nah berarti Bapak Ibu nih guru-guru dan kepala sekolah yang sudah bergerak di Kota Padang Sidimpuan. Jadi di sini hanya masih mendaftarkan komunitas nih, belum Iya. ada pergerakan. Iya. Ya kan Bapak Ibu ya, mungkin juga mendaftarkan komunitas atas arahan dari atasan juga, ya kan? Nah, disinilah kita mengembangkan komunitas itu seperti apa. Oke, lanjut Ibu. Nah, nama kegiatan kita ini Bapak Ibu, Bimtek Penguatan Penggerak Komunitas Belajar di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan nanti Bapak Ibu setelah selesai kegiatan ini, Bapak Ibu memiliki kompetensi pengembangan program komunitas di satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, mengetahui model kompetensi guru. Nanti dijelaskan oleh Ibu narasumber yang satunya, Ibu Permana Hasibuan. Kemudian nanti mengetahui pengelolaan kinerja kepala sekolah dan kepala sekolah. Ini yang lagi booming nih. Pengelolaan kinerja di PMM. Kapan ini Judi? Kata Bapak Ibu ya. Nah ini sore nanti. PMM-nya. Oke, lanjut Ibu. Ini lah Kak. Nah, Bulan Mei kami Juni itu. tak kenal maka tak sayang seperti biar Bapak Ibu ya. Perkenalkan, narasumber di sini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama saya Aisyah Fabiana Eskom. Saya adalah guru informatika di SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan, sama dengan Bapak Ibu guru semuanya. Saya juga guru informatika Bapak Ibu. Saya diamanahkan menjadi Kopapten Belajar ID Kota Padang Sidimpuan yang mengurusi akun belajar, PMM dengan IKM Bapak Ibu. Saya juga fasilitator IKM dan PMM, penggerak komunitas. Komunitas saya ada 3 juga di PMM Bapak Ibu. Kemudian Google Certified Trainer. Kemudian saya juga sahabat rumah belajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2021-2022. Ada yang tahu nggak sahabat rumah belajar itu apa? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Duta Teknologi pernah? Duta Teknologi pernah Bapak Ibu? Iya, sahabat rumah belajar. Duta rumah belajar. Nah, untuk sahabat rumah belajar ini adalah 30 besar se-Provinsi Sumatera Utara. Saya tahun 2021-2022 Bapak Ibu. Tetapi belum juga terpilih menjadi duta rumah belajar. Belum rezekinya. Oke Bapak Ibu, kemudian saya mentor Google Master Trainer, pengajar praktek angkatan 8, seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak Kadis Pendidikan, bahwa
guru penggerak di Kota Padang Sidimpuan ini baru 22 orang. Dengan pengajar prakteknya ada 4 orang. Baru itu Bapak Ibu Kota Padang Sidimpuan. Sementara kota kabupaten lain itu sudah ratusan. Mudah-mudahan nanti di angkatan 11 dibuka untuk Kota Padang Sidimpuan sudah ada sekitar 40-an yang lolos menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan lanjut ya, diadakan di Kota Padang Sidimpuan di angkatan 11 nantinya. Kemudian saya juga narasumber pemanfaatan Chromebook. Chromebook ini dari ada bantuan ya dari SD dengan SMP. Kemudian narasumber berbagai praktik baik angkatan 3. Kemudian saya di IT Kecamatan Pengelolaan Kinerja PNM pada saat kemarin di Kecamatan Padang Sidimpuan Utara. Lanjut Ibu. Nah, kita sambut narasumber kedua, silakan berdiri Ibu. Nah, ini adalah narasumber kedua nantinya Bapak Ibu, nanti yang akan membahas model kompetensi guru. Beliau adalah Ibu Nurmala Hasibuan SPD. Beliau juga sama dengan saya, guru sama dengan kita, guru biologi SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Kemudian beliau adalah koordinator guru penggerak. Inilah salah satu lulusan guru penggerak angkatan 8 di Kota Padang Sidimpuan. Beliau yang akan menjadi koordinator guru penggerak. Kemudian beliau adalah PIC Kota Padang Sidimpuan. Kalau saya dari kecamatan, beliau Kota Padang Sidimpuan untuk pengelolaan kinerja di PNM. Seperti itu. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Lanjut. Nah, kita cek pemahaman dulu ya Bapak Ibu ya. Yuk sediakan HP. Ayo Bapak Ibu. Silakan buka kuisis. Terbaca nggak di belakang? Kuisis, silakan. Di sini saya juga buka kuisis saya. Markus apa ini Bunda? Apa Markus Dinak itu belakang. Apa itu belakang? Sabar Bapak Ibu, saya di sini. Quizzes, join my quiz sebentar ya. Bentar ya, nanti Bapak Ibu lihat nih soalnya, jadi disembunyikan dulu Bapak Ibu. Apa dia? Q U Z I Z I Z Z. Apa? Oke, dengan kode silakan masukkan kodenya Bapak Ibu. Belum muncul ya? Sabar. Sudah dibuka kuisisnya? Sudah. Ini hadiahnya nggak ada ya? Ini hadiahnya tepuk tangan. Oke? Hadiah tepuk tangan lebih berharga daripada yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan dengan kode 247774. Ada 5 soal Bapak Ibu. 247774. Oke, masih ada 2 peserta. Kita 187 di sini semua Bapak Ibu. Dimasukkan semua segala komunitas. Oke, Mas Irna? Ya, bergabung. Sabar Ibu, belum dimulai. Masih 7? Ayo Bapak Ibu. Iya, kalau sudah klik mulai, tunggu saja Ibu. Kenapa Ibu? Quizzes. Join my quiz.
jangan sign in. Join Ibu. Bukan kode? Iya. Silakan. Gabung. Nah. Sudah? Boleh ya, klik aja itu. Oke. Oke, mulai. Masih 45 belum? Maksudnya ibu itu mulai. Belum di sini ya, mulai sabar. Sudah 45? 53. Yuk. Ada lagi? Ya, sabar ibu, belum mulai. Nanti akan ada pertanyaan di depan. Pertanyaan nanti di depan. Kemudian Bapak Ibu jawab di HP masing-masing. Siapa cepat dan tepat ya. Ada 5 pertanyaan. Ayo Bapak Ibu yang sayap kanan. Sudah? Aman? Aman ya? Ayo. Hadiahnya nanti meriah, tepuk tangan. Sudah kita mulai 75? Mulai saja? Apa? Sabar. Ada masalah Ibu? Bapak ada masalah jaringan? Atau tidak ada paket? Kalau itu bagaimana ya? Oh nanti. Paspotkan dulu, lalu kamu lalu bayar. Baru saya bergeser diulang semuanya. Apa cair sayang? Baca kamu lah. Mami nak dulu. Masuk pegari, masuk poken. Yang langsung join ya. Gak usah sign in. Iya suruh jadi apa mau? Asyik akun belajar. Sudah? 81 sudah? Kita mulai. Ada 5 pertanyaan ya. Iya, gabung. Masih kandung pada ada benar. Oke. Masukkan kode. Ya, aman. Oke, ya, start. 90 sampai 100 kita hari ini. Sudah 114. Berarti jaringan saya ya? Oke, mari kita mulai ya. Oke, silakan Ibu dimulai. Hadiahnya ini sangat meriah sekali. Ada 5 pertanyaan. Ayo. Pertanyaan pertama. Iya, dia. Dibaca, komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Oke, siapa yang pertama? Sudah? Silakan dijawab. Benar atau salah? Hanya itu. Tidak ada ragu-ragu. Klik saja benar atau salah. Apakah pernyataan itu benar? Daftar ke dalam Oke. semua Terbaca loh yang lain. munculnya. Sudah? Ini yang ketiga. Oh, dari 5 pertanyaan. Mungkin HP-nya Ibu nggak terbaca. Terbaca belum? Terbaca kan? Kamu nggak terbaca kan enggak? Terbaca ibu. Ibu terbaca. Baca masih. Ini apa lagi? Oke, sudah? Wes. Ada yang lain, ada yang apa? Juara 1. Download pula ya.
bukan ini ya. Hanya 60%. Hanya 60%. Ada bagus juga ya. Terus semakin space kan. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Kita akhiri? Belum? Kita akhiri Ibu? Belum? Masih mau baca? Sebagian Nggak dari ada yang nampak nih. Ada yang nampak? Ada yang nampak? Gimana ya? dari pertanyaan dalam komentar diskusi terhadap kebijakan terbaru. Yang terbaca saja lah Bu. Oke, sudah dari saja. Benar. Oke, sekarang Ibu yang akhiri Ibu. Siapa yang memulai yang mengakhiri Ibu? Akhiri Ibu. Klik akhiri Ibu. Oke, kita lihat di podium ketiga. Kalau nanti kira-kira di podium pertama agak kencang suaranya ya, tepuk tangannya. Oke, yang ketiga Rodatul Harahap. Yang kedua. Siapa Ibu Rodatul Harahap? Silakan berdiri Ibu. Kasih tepuk tangan dong. Dari mana Ibu? Dari SMA Negeri 4 pada Ah, KKM nih tuh. Yang kedua siapa tadi Ibu? Siapa tadi? Enggak, yang benar benar. Yang kedua tadi siapa? Itu Ibu Siti Arsi. Rumah aja. Tepuk tangan dari semua dari sekolah Ibu. SMP Negeri Kota Padang Sidempuan. Tepuk tangan dong. Ikhlas dong tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, juara pertama. Ikhlas ya. Bapak Supriya. Silakan. Dari mana Bapak? SD Indah dulu ini Kota Padang Sidempuan. Yang nomor satu kalau kencang tepuk tangan. Masih dong. Iya. Hanya itu hadiahnya ya Bapak ya. Oke, kita lanjut. Lanjut Ibu. Itu hanya pemahaman saja. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Jawabannya, pertanyaan pertama tadi apa? Tentang komunitas belajar ya? Iya. Semua tentang komunitas belajar ya? Iya. Ada tadi 3 itu yang benar, 2 yang salah. Jawabannya 3 yang benar, 2 yang salah. Oke, kita lanjut. Tidak usah, sama. Nah, apa itu Bapak Ibu komunitas? Kecepatan kita. Silakan Ibu. Nah, kita lihat gambarnya. Oh, bisa jadi kecepatan. Komunitas itu kan ada berbagai macam ya Bapak Ibu ya. Ada komunitas, lihat dong ke depan Bapak Ibu. Perhatikan dong. Nah, yang pertama itu komunitas sepeda. Ada yang ikut nggak ini komunitas sepeda? Dulu pada saat zaman COVID banyak nih komunitas sepeda. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kemudian ada komunitas motor gede. Ini biasanya orang kaya nih, ya kan? Yang mampu beli motor gede. Nah, dampaknya kepada mereka apa? Coba Bapak Ibu, komunitas kita masuk komunitas itu dampaknya apa bagi kita? Ada yang mau memberikan pendapat? Dampak dari komunitas itu untuk kita. Misalkan Bapak Ibu ikut komunitas Zumba, senang. Ibu-ibu, apa manfaatnya? Untuk kesehatan diri sendiri kan Bapak Ibu ya. Untuk kesehatan anggotanya gitu ya. Komunitas itu untuk anggotanya, untuk pribadi anggotanya. Seperti itu kan Bapak Ibu ya. Nah, beda dengan komunitas sekolah, komunitas belajar. Kalau untuk komunitas belajar itu tidak hanya kepada gurunya, kepada kita anggota komunitas itu, tetapi harus berdampak kepada siswa peserta didik. Itu bedanya dengan komunitas yang lain Bapak Ibu. Kalau komunitas yang biasa seperti komunitas senam, sepeda, moge atau segala macam seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu manfaatnya ke diri kita sendiri sebagai anggota. Tetapi kalau komunitas belajar ini selain ke diri kita sendiri, itu harus berdampak kepada peserta didik. Seperti itu ceritanya di gambar ini. Oke Bapak Ibu ya. Oke lanjut Ibu. Nah, apa itu sebenarnya komunitas Bapak Ibu?
Komunitas itu adalah, jangan dong, lanjut. Oke, refleksi dulu ya. Oke, refleksi dulu, silakan. Nah, ini saya minta pendapat Bapak Ibu. Bagaimana efektivitas? Pendapat Bapak Ibu ya. Kita di sini sharing, walaupun saya di depan bukan saya yang terbaik. Bapak Ibu juga terbaik semua. Cuman ini diamankan saya di depan seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana efektivitas kegiatan komunitas belajar pada sekolah Anda? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Bagaimana efektivitasnya? Sudah efektif belum? Belum. Silakan bercerita. Walaupun belum efektif, silakan bercerita Bapak Ibu ya. Jangan malu-malu. Mana tahu nanti ada pemenang peserta terbaik. Mana tahu? Belum tahu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Apa efektivitas? Bagaimana efektivitas kegiatan komunitas belajar pada sekolah Anda? Sepertinya ini bisa menjawab dari sekolah penggerak ini Bapak Ibu ya. Boleh sekolah penggerak Ibu? Boleh. Oke, silakan Ibu. Ya, silakan. Beliau ini adalah kepala sekolah penggerak dari SD. Mungkin bisa bercerita mengenai pengalaman di komunitas belajar sendiri ya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Masya Allah. Terima kasih Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya di sini berdiri sejenak untuk berbagi tentang pengalaman komunitas di sekolah masing-masing. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Latifah Hanum Nasution SPD SD sebagai Kepala Sekolah SD 223 Kota Padang Sidikuan. Mungkin sudah banyak yang mengenal saya ya dari SD, tapi yang dari SMA mungkin masih yang belum mengenal. Terkait dengan efektivitas komunitas saya di sekolah, komunitas yang saya buat itu adalah kenalkan komunitas Dalihan Natolu Pasir. Kenapa sih Dalihan Natolu? Dalihan Natolu itu adalah ciri khas Kota Padang Sidikuan tentunya ya. Ada morak, ada kahanggi, ada anak boru. Jadi di sekolah itu ada moranya. Moranya siapa? Moranya itu kita buat itu pengawas, dia menasehati, ya kan? Nah, kepala sekolah mendampingi. Kemudian kahanggi itu adalah guru-guru antara kelas gitu. Nah, kahanggi itu harus saling berkolaborasi. Nah, intinya dalam komunitas itu adalah kolaborasi. Ya kan Bapak Ibu, benar tidak? Nah, anak boru saru guru naik, isi komitena, isi guruna, isi pengawasnya sudah termasuk madisi. Jadi berkolaborasilah semua untuk kemajuan kualitas satuan pendidikan. Nah, di sekolah saya membuat komunitas itu pada tahun 2022 di PNM. Kemudian kegiatan yang kami lakukan di sekolah itu adalah yang sedang kami berjalan ya. Kami membuat komunitas itu secara bergantian yang menjadi narasumber melalui komunitas itu. Misalnya guru kelas 1 hari ini setiap 1 kali seminggu ya. Setiap hari Sabtu kami laksanakan webinar. Tapi lingkungan intern sekolah dulu. Nah, jadi setiap hari Sabtu itu bergantian Bapak Ibu narasumbernya. Jadi di situ dilatih guru-guru untuk bisa tampil menjadi narasumber di dalam lingkup internnya. Kemudian bisa tampil menjadi moderatornya. Kemudian bisa menjadi keynote speakernya. Jadi bergantian Ibu. Jadi pesertanya juga bergantian, narasumbernya juga bergantian. Nah, itu yang sedang kami lakukan sudah berjalan selama 4 bulan. Mudah-mudahan apa efeknya? Guru semakin bersemangat. Oh iya, giliran saya nanti. Apa ya materi yang saya buat? Dengan sendirinya dia akan belajar bagaimana materi itu disampaikan kepada teman-temannya. Otomatis sedikit banyaknya tinggal di sini begitu kan Bapak Ibu. Nah, seperti itu yang saya buat untuk memanfaatkan komunitas saya. Kemudian di dalam lingkup komunitas K3S memang itu belum begitu berjalan karena mengajak teman-teman ini disinilah kendalanya. Kendalanya mengajak teman-teman ini susah sekali. Menyamakan persepsi itu untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas satuan pendidikan itu susah. Yang ditanya ada nggak EPEN? Nah waktu EPEN gue bayar.
Jadi yang di sini yang diminta itu adalah minat seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu Aisyah, sedikit ya. Terima kasih. Masih banyak ceritanya sebenarnya, tapi nanti kebanyakan di sini teman-teman masih ada yang mau bagi waktu ya Bu Aisyah ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbagi Ibu Latifah Hanum Nasution. Beliau berarti menitik beratkan kepada kolaborasi agar efektif komunitas belajar tersebut. Berjalannya efektivitas komunitas belajar itu berarti dari kolaborasi ya Ibu ya, memberikan semua peran kepada seluruh anggota komunitas seperti itu. Oke, itu dari Ibu Latifah Hanum. Oke Bapak Ibu, kemudian ada pertanyaan kedua nih. Bagaimana efektivitas komunitas belajar memanfaatkan PMM di satuan pendidikan Anda? Ini mungkin melalui webinar mungkin ya. Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Ayo dong Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Memanfaatkan PMM. Oke, kembali lagi ke sekolah penggerak Ibu, boleh? Boleh Ibu? Boleh berbagi? Adik-adik dulu. Gak apa-apa ya. Nanti disusul hal yang ya. Oh iya, terkait dengan PMM, komunitas kita itu sudah didaftarkan PMM. Jadi kita di situ dituntut untuk melaksanakan webinar, memakai dengan nama komunitas kita. Jadi webinar itu narasumbernya kita tolong sama Ibu Aisyah boleh, Ibu Nurmala boleh, semua yang ada di PMM itu bisa kita hubungi untuk menjadi narasumber. Nggak bayar loh Ibu, ya, narasumbernya nggak bayar, ikhlas dia memberikan materi di kegiatan webinar kita. Seperti itu kira-kira ya komunitas yang melaksanakan webinar ya Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ditambahi silakan Ibu dari SMA Negeri 1 Padang Seribuan, silakan. Terima kasih Bu Aisyah, kita sedikit berbagi karena sesuai dengan tujuan komunitas belajar itu kan bagaimana anggotanya itu bisa berbagi praktik baik. Kan tujuannya bersama itu. Tujuannya adalah maju bersama, hebat semua. Terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana efektivitas komunitas belajar? Jadi saya mewakili komunitas belajar SMA Negeri 1 Padang Seribuan dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di Satuan Pendidikan. Yang pertama yang seperti dikatakan Ibu Latifah Hanum, yaitu memanfaatkannya dalam webinar. Itu webinar kami sudah beberapa kali melakukan webinar di PMM, narasumber bisa internal karena sekolah penggerak, untuk kepala sekolah, komite pembelajar, kemudian memakai narasumber dari eksternal juga. Tapi di luar itu, selain webinar, sebenarnya yang paling penting adalah manfaat dari kalau menurut kami itu manfaatnya yang paling penting adalah bagaimana PMM itu bermanfaat untuk guru yang menjadi anggota komunitas belajar. Jadi bukan sekedar webinar, tapi kalau di komunitas kami, karena memang komunitas belajar SMA Negeri 1 Padang Seribuan itu sudah memiliki jadwal tetap setiap minggunya melakukan kegiatan kombel. Jadi di situ memang kita betul-betul berbagi praktik baik di setiap topik-topik yang ada di PMM. Jadi kita akan berbagi berganti-gantian, berbagi praktik baik apa saja topik-topik yang ada di PMM itu. Jadi memang agar manfaatnya itu ke kita langsung. Pertama kitanya dulu nih anggota komunitas belajarnya itu yang memiliki pemahaman yang sama, terutama terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Demikian Bu Aisyah, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Berarti dijadwalkan rutin seperti itu ya Ibu. Dilihat dengan materi webinarnya itu dilihat dari materi yang ada di PMM seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan ketiga dengan keempat sepertinya disatukan saja ya Bapak Ibu ya. Dalam komunitas belajar di sekolah, Anda berperan sebagai apa? Kalau Bapak Ibu kan sebagai penggerak komunitas nih, ada yang ketua, ada yang sekretaris, ada yang wakil, ada yang bendahara dan segala macam. Bagaimana peran komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi Bapak
peningkatan kompetensi. Karena komunitas itu ya untuk peningkatan kompetensi guru kita, guru sendiri seperti itu Bapak Ibu, agar meningkat juga hasil dari pembelajaran peserta didik. Nah, ini siapa yang mau berbagi Bapak Ibu? Bagaimana peran komunitas belajar? Ayo dong Bapak Ibu, sayap kanan Bapak Ibu. Ada yang mau berbagi? Tengah? Ayo Ibu, ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mikrofonnya. Berbagi sedikit dan yang saya dapatkan banyak. Terima kasih. Untuk menjawab refleksi nomor 3 dalam komod 3 dan 4, kebetulan saya ada di 2 instansi yang berbeda. Satu di SMA 7 sebagai ketua, kemudian di SMA Sosial ini sebagai anggota. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana perannya? Perannya ini mungkin kembali kepada person masing-masing gurunya. Jadi peningkatan kompetensi yang saya dapatkan dengan adanya komunitas belajar, itu kita banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari rekan-rekan sejawat kita. Berbagi itu indah. Kemudian dengan adanya berbagi ilmu, pembuatan seperti kata Ibu Irian ya, adanya praktek baik, kami juga melaksanakan ini. Jadwal kami sama juga di SMA 7 2 kali sebulan rutin. Di Nur Ilmi juga rutin 2 kali sebulan. Itu lengkap dengan laporan-laporan hasil dari komunitas kami. Dan salah satu yang menarik yaitu yang dilakukan oleh SMA Swasta Nur Ilmi, kami sudah mengadakan event praktek baik. Event praktek baik, kemudian bagi pemenang dalam pembuatan media pembelajaran dan inovasi pembelajaran akan dikolaborasikan dengan gabungan semua komunitas belajar di SMA tersebut. Dan ini apresiasinya langsung dari yayasan, nggak tanggung-tanggung. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi butuh juga kami di sini apresiasi kepala sekolah untuk guru-gurunya tetap bergerak. Terima kasih. Berarti ada peran dari kepala sekolah untuk mengapresiasi gurunya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, setelah peningkatan kompetensi diadakan, kalau di SMA Nurul ini diadakan perlombaan media pembelajaran, pembuatan media pembelajaran yang inovatif seperti itu. Nah, berarti memang peran kepala sekolah juga sangat dibutuhkan di sini. Selain itu ya, selain peran kepala sekolah ya kita harus berperan juga sebagai guru seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu silakan lanjut. Nah, apa itu komunitas belajar sebenarnya? Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti ikut di PU, ya kan? Ikut di operator. Ya kan Bapak Ibu ya, bukan hanya guru. Yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur. Nah, kemarin kita kan MDMP ini sudah banyak nih yang membentuk MDMP. Berjalankah MDMP-nya Bapak Ibu? Dulu jalan. Tidak ya. Ada yang ya gitu ya. KKG ada mungkin yang KKG-nya berjalan bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid, berarti muaranya itu ke peserta didik. Tidak hanya kumpul-kumpul saja, gurunya tidak hanya kumpul-kumpul saja, itu peningkatan untuk hasil belajar murid seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Nah, konsepnya apa nih konsep komunitas belajar dalam kurikulum Merdeka? Konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Sekelompok guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam IKN. Berarti Bapak Ibu nih salah satunya, karena Bapak Ibu sudah menjadi penggerak komunitas di PMM. Seperti itu ya. Kemudian, dan ingin menerapkan kurikulum Merdeka dengan lebih baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Nah, Bapak Ibu sudah sekolah Bapak Ibu sudah mendapat IKN belum Bapak Ibu kemarin? Nggak tahu ya? Kemarin ada di pendaftaran IKN. Apakah IKN itu di sekolahnya akan diterapkan pada tahun pembelajaran 2024-2025 atau 2025
2026, yang paling akhir 2026-2027. Semua sudah harus menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2026-2027. Oke Bapak Ibu ya, silakan lanjut Ibu. Nah, tujuan membangun komunitas belajar yang pertama, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Sebenarnya Bapak Ibu, komunitas itu tidak harus berkumpul secara resmi. Misalkan kita pada saat istirahat kan Bapak Ibu, jubuk-jubuk kita di kantor, ya, daripada menghibah. Kita ngobrolin peserta didik nih. Biar si A di kelas kon, nang kita terpaturia, nang kita dokter. Dia kira mahal, mana klub kon ini, nah kan Bapak Ibu, nah itu berbagi praktik baik juga. Kita juga kalian Seperti itu. Itu contoh kecil komunitas. Maksudnya misalkan sesama guru matematika mungkin. Nah kita dapetnya pas pelajaran kon. Tambah-tambah pemain SMA ada dapetnya. Nah, sendiri yang cara nih. Nah, ada guru matematika yang senior. Sama non-baik kamu cara sama-sama. Itu kan sudah berbagi praktik baik. Itu sudah salah satu berbagi praktik baik antara komunitas seperti itu. Tidak harus pertemuan resmi. Tetapi jika dijadwalkan itu lebih bagus. Seperti tadi sekolah penggerak ada yang menjadwalkan 2 kali sebulan ya, Ibu. Ada yang 1 kali seminggu. Dijadwalkan Ibu. Nah, kalau saya ngomong selek, nah di kantor besoknya jubuk-jubuk komunitas dalam sekolah, betul kan Bapak Ibu? Ini komunitas dalam sekolah. Jadi duduk saja kita lingkaran di situ, kita ngobrol. Itu sudah praktik baik komunitas, berbagi praktik baik seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, mendukung dan merancang interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas. Sekarang Bapak Ibu, di kurikulum merdeka itu yang digerakkan adalah kolaborasi. Kita harus berkolaborasi, tidak bisa main sada-sada juga Bapak Ibu. Palagon maju, bangunan sada-sada rapat dengan ini. Ipa-ipa tuh dengan ini. Jadi jangan maunya muncul sendiri seperti itu. Yuk kita ikutkan semuanya, kita ajak semuanya berkolaborasi seperti tadi komunitas Galian Natolu kemarin kami membuat webinar ya Ibu ya, dengan narasumber diundang saya dengan ada Ibu Manja Mulyadi dari Palas. Itu juga kolaborasi. Kami tidak dibayar untuk berbagi ilmu di webinar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah pelit dengan ilmu, tidak usah pelit dengan praktik baik kita Bapak Ibu. Mungkin dari praktik baik orang lain yang diceritakan orang lain kepada kita, itu nanti menambah wawasan atau ide kita untuk pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk memulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Anggo indara domani diajak, kita ngajar komisi, kita nasional di Bapak Ibu. Ulang lo aja Bapak Ibu, ulang lo aja Bapak Ibu, Bapak. Nah, contohnya saya ya, mungkin teman-teman di SMA Negeri 4 Sidipan. Pada saat pendidikan guru penggerak angkatan 5 ada untuk angkatan Sidipan ke Bapak Ibu, dibuka. Saya ajaklah teman-teman saya mendaftar. Ada beberapa mendaftar. Saya juga mendaftar. Teman-teman saya menjadi guru penggerak, saya menjadi pengajar praktek di angkatan 5. Saya ajak mereka, kemudian kami berkolaborasi untuk mengisi esainya seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pokoknya berkolaborasi untuk mengisi esai. Kemudian di pengumuman Bapak Ibu, mereka lolos, saya tidak. Saya yang mengajak. Ya. Saya tidak lolos, mereka lolos. Tidak apa-apa. Tidak pernah bilang Bapak Ibu dengan pribadi maju. Tiba terakhir kita ikuti. Mana tahu orang itu kalah tiba kan bisa dunia. Jadi jangan merasa kalah dengan teman sendiri, dengan rekan sejawat.
go may sinang dorong efek masuk latihan kan ibu. Nah dorong efek apa dia semua ini? Tuh kita yang mulia dong deh. Kopi mudah-mudahan ada dong. Oke, yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Kita promosikan teman kita, Bapak Ibu. Ulang kita saja dari promosion. Mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota. Jangan hanya ketuanya saja yang muncul. Anggotanya harus muncul. Itu keberhasilan dari ketua. Muncul anggotanya. Iya lah, betul nih. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar murid. Nah, kemudian komunitas ini kan sudah berbagi praktik baik, sudah ada ide dalam dalam komunitas dalam pembelajaran nantinya. Yuk kita berbagi praktik baik. Kemudian kita integrasikan di dalam kelas. Ulah pembelajaran utara saran dari jauh kan? Balik dari jauh. Seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut Ibu. Nah, sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu. Biar Ibu, mantap dong. Ayo. Mantap dong Bapak Ibu. Nah, mana nih Dokan? Oke. Konsep pengembangan komunitas belajar dalam satuan pendidikan atau sekolah. Ini yang dititik beratkan di komunitas dalam sekolah. Komunitas belajar guru di sekolah merupakan sebuah kelompok atau komunitas yang terbentuk di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan para guru dalam proses mengajar. Jadi inti komunitas ini yang memperbaiki proses belajar mengajar yang nantinya akan berdampak kepada hasil pembelajaran peserta didik seperti itu. Nah, manfaatnya yang pertama pertukaran pengalaman dan praktik baik, kemudian peningkatan profesionalisme, pengembangan keterampilan, motivasi dan dukungan yang kelima kolaborasi. Oke lanjut Ibu. Nah, yang pertama pertukaran pengalaman praktik baik. Guru-guru dapat berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik baik terbaik mereka dalam mengajar. Dengan saling berbagi, mereka dapat belajar satu sama lain dan mengadopsi strategi yang efektif dalam kelas masing-masing. Seperti yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu ya. Misalkan ada yang mengeluh siswa A, nah sengaja ada mengajar nabi. Nah ramah yun, kan Bapak Ibu rumah guru nasada. Anggo semuanya butuh radi ya, radi yang menangion. Semua dia baik. Nah kita praktik baik itu kita cobakan di pembelajaran kita. Kita terapkan di pembelajaran kita seperti itu. Mana tahu, ya kan, Bapak Ibu. Kemudian peningkatan profesionalisme. Komunitas belajar guru dapat membantu meningkatkan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Guru-guru dapat mempelajari tren terkini dalam pendidikan, terus memperbaharui pengetahuan mereka dan mempraktikkan metode pembelajaran terbaik. Nah, sekarang metode pembelajaran jangan hanya Bapak Ibu ceramah. Nah, lebih interaktif, lebih inovasi pembelajarannya Bapak Ibu. Tren terkini. Malah ada mengenai ice breaking, ice breaking. Itu ulang nggak usah tuh kan ice breaking saja usia darot sepanjang pembelajaran. Nah, itu hanya selingan saja, ya. Oke, lanjut Ibu. Pengembangan keterampilan melalui komunitas belajar guru, para guru dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengelolaan kelas yang efektif, atau pengajaran berbasis proyek. Mereka dapat saling memberikan masukan, umpan balik dan dukungan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, di sini kolaborasi antara guru muda dengan guru yang senior. Guru senior adalah, kamu dulu laptop, nah kan Bapak Ibu. Nah, isi peran berkolaborasi antar antar guru yang muda dengan guru yang senior. Kalau kami ya, saya termasuk muda nggak Bapak Ibu? Saya 42. Nah, guru senior itu walaupun tidak mungkin tidak lihai lagi di teknologi, tetapi di pembelajaran Bapak Ibu di kenyataannya mereka tetap yang terbaik dibanding kita. Mereka sudah
bisa mengelola kelas, lebih bisa mengelola kelas dibanding kita yang muda. Kita punya teknologinya, tetapi mereka mengelola kelas yang baik. Jadi kita belajar dari mereka tentang pengelolaan kelas itu. Mereka belajar dari kita Makanya tentang harus tetap penggunaan benar-benar teknologi. kolaborasi. Itu kolaborasinya Bapak Ibu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi ada orang kata orang, ada orang ngadong bagaimana? Tidak Bapak Ibu. Nah tolong ada Bapak Ibu, nggak bisa mengajari amin atau soal, satu soal Bapak Ibu untuk pengelolaan kelas. Oke? Kemudian lanjut. Motivasi dan dukungan. Komunitas belajar guru menciptakan lingkungan yang mendukung di mana para guru dapat saling memotivasi dan memberikan dukungan satu sama lain. Mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengajar dan berbagi solusi yang efektif. Nah, komunitas belajar itu Bapak Ibu saling mensupport tidak Bapak Ibu. Ulang soalnya Bapak Ibu kan kalah di pendidikan guru penggerak angkatan 5. 5 habis takon. Kok mengajar nak kalah deh ya? Banyak semuanya. Berbagi, pokoknya diajak. Sengaja kalimatnya sini bahasa Somali. Kan Bapak Ibu? Oh no, tapi start kok nang ngamu alaminya. Nah kan itu kan Somali. Simpul deh, tapi kan orang tahu kita kan Ibu. Mudah-mudahan di dalam hati mudah-mudahan orang tua ya kan Ibu. Jadi saling memotivasi. Ulang menjatuhkan alat Ibu dengan kita. Ya kan? Oke, kemudian kolaborasi. Komunitas belajar guru mempromosikan kolaborasi antar sesama guru. Mereka dapat bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran atau mengatasi masalah khusus yang dihadapi dalam konteks sekolah. Itu dia Bapak Ibu tadi. Kalau kurikulum merdeka diterapkan di kolaborasi, berbagi kita, berkolaborasi bersama, bekerja sama seperti itu. Di komunitas itu seperti itu juga Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu. Nah, peran komunitas. Yang pertama, memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Sebenarnya, materi kurikulum merdeka yang paling dipercaya adalah di PMM. Silakan Bapak Ibu belajar di PMM. Yang paling dipercaya, yang paling benar itu ada di PMM. Mungkin kalau kami sebagai fasilitator atau narasumber untuk kurikulum merdeka itu nantinya ada berbagai persepsi. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya di PMM. Yang paling benar itu di PMM karena sudah terkurasi oleh Kemendikbudristek langsung. Semua materi kurikulum merdeka ada di PMM. Nah dari sini Bapak Ibu, tapi tidak mungkin ya sudah program komunitas sudah sering membuka PMM ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Maju ke Bapak Ibu. Maju. Jajah mau buka PMM. Jajah Ibu. Daripada drakor. Ya. Selingan drakor. Oke, kemudian memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah dan berbagi praktik baik seputar kurikulum merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berdiskusi kita Bapak Ibu. Oke? Saling berbagi informasi. Kemudian memfasilitasi kolaborasi itu tadi. Mau ulang-ulang Bapak Ibu, kolaborasi saja. Pengembangan strategi, metode dan model pembelajaran pada perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka untuk meningkatkan hasil belajar murid. Semua ada di PMM Bapak Ibu. Kemudian memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Nah, mungkin baru curhat dengan nibai Bapak Ibu kan baru curhat dengan nibai. Mungkin dawo Ibu, mungkin dawo Bapak. Atau pasang betul bilang kok. Nang gitu lah di dalam sana di sana surat itu refleksi. Oke, itu refleksi Bapak Ibu. Oke, mengingat pentingnya komunitas belajar, maka diharapkan penggerak komunitas atau influencer dapat berbagi tugas dengan rekan anggota komunitas sehingga semua dapat berpartisipasi aktif. Seperti itu. Oke, lanjut Ibu. Oke, jenis komunitas belajar itu ada 3. Yang kita titik beratkan dalam kegiatan ini adalah komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian ada yang kedua, komunitas belajar antar sekolah. Seperti saya ada yang dalam sekolah, kalau untuk antar sekolah itu komunitas saya komunitas belajar ID Kota Padang Sidimpuan. Kemudian ada yang ketiga, komunitas belajar
sekolah untuk guru. Itu komunitas juga Bapak Ibu. Termasuk komunitas. Apalagi quizzes for teacher, seperti itu kan? Itu juga komunitas. Oke, kemudian anggotanya ini bedanya apa? Anggota dalam komunitas belajar dalam sekolah. Nah tadi jatuh Bapak Ibu di belakang. Baca al-Masongan kan? Baca al-Masongan akon. Sama ulang kita. Anggota, guru dan kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama. Dalam satu sekolah yang sama karena komunitas dalam sekolah. Kemudian kalau untuk komunitas antar sekolah itu anggotanya boleh guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dalam satu gugus dalam satu kabupaten kota yang sama. Contohnya komunitas guru belajar Nusantara. Oh ini sudah banyak nih ya. MGMP, MKKS, KKKS, komunitas guru penggerak. Nah itu antar sekolah Bapak Ibu. Kemudian komunitas belajar daring itu anggotanya guru, kepala sekolah yang belajar bersama dalam sebuah platform daring tertentu seperti Facebook, grup WhatsApp, grup Telegram, dan lain-lain. Itu anggotanya. Kemudian untuk penggerak komunitasnya, untuk komunitas dalam belajar dalam sekolah itu boleh kepala sekolah, boleh pengawas sekolah, boleh guru yang ditunjuk oleh anggota dalam guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Tidak harus kepala, tidak wajib kepala sekolah. Boleh yang guru biasa sebagai ketua, tetapi yang sudah disepakati oleh anggota komunitasnya. Kemudian kalau untuk komunitas antar sekolah dan belajar daring itu penggeraknya boleh dari mitra pembangunan, ketua-ketua komunitas yang sudah ada, guru atau kepala sekolah penggerak, guru penggerak di sekolah penggerak, guru penggerak yang menyelesaikan modul kurikulum perencanaan pembelajaran dan asesmen di PMM. Itu untuk luar sekolah dengan daring. Kemudian untuk dukungan dari pusat. Nah ini dia dukungan dari pusat untuk komunitas belajar. Yang pertama ada materi kurikulum di PMM semua Bapak Ibu. Sering-sering buka PMM. Kemudian panduan-panduan implementasi IKM atau di Pusmenjar di PMM juga. Semua berpusat di PMM. Kemudian seri webinar tentang IKM termasuk untuk penggerak komunitas. Webinar itu webinar gratis Bapak Ibu. Yo, Pak ada di grup WhatsApp. Ikuti seminar. Kan semuanya Bapak Ibu kan memperama menjalani sertifikat. Ada di PMM, nak pesan bayar. Webinar di PMM gratis. Tidak usah bayar Bapak Ibu. Kemudian buku saku dan panduan komunitas belajar itu juga ada di PMM. Oke? Tadi dalam Bapak Ibu udah saya di PMM ini. Tadi kan? Betul, udah. Ada buku ada Bapak Ibu PMM. Tapi saya butuh diberi loh Bapak Ibu. Olo lina naron kan? Betul Ibu. Ibu ke PMM. Nah di bawah ada itu Ibu. Silakan Ibu di bawah lagi. Nah tentang kurikulum merdeka. Di bawah kalau pakai HP di bawah tentang kurikulum merdeka. Baca maksudnya Bapak Ibu istimewa kurikulum merdeka ya dong. Saya pun sebagai narasumber berdiri di sini belajarnya dari PMM juga Ibu, Bapak. Oke, dari Bapak Ibu ya, udah kelihatan, udah nampak, udah tahu ya. Oke, silakan lanjut Ibu. Nah, jampi ya. Karun ini depe kan, kabar deh Ibu. Kalau madu nih, lalu lo ganon. Oke, 3 ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran. Intinya semua komunitas Kalang Ecedot kita Bapak Ibu untuk proses pembelajaran di peserta didik. Kemudian yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi dan tanggung jawab. Yang ketiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Itu muaranya, pembelajaran hasil pembelajaran murid seperti itu. Oke, lanjut Ibu. Yang pertama ide besarnya tadi fokus pada pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu menjawab 4 pertanyaan kritis. Berikut ini. Yang pertama, apa yang kita harapkan murid pelajari? Apa yang Bapak Ibu harapkan
bagaimana caranya? Silahkan berkolaborasi di komunitas belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Dari mana? Dari Asesmen. Kemudian, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Mengamuk. Bagus nama. Perbaiki dia, memperbaiki ibu. Dibujuk, pulang kosong ini aman, enggak kan ibu? Nah, tola bisa nari minta mengamuk bisa apa itu bapak ibu murid ini? Sebenarnya lo masih aja, ada salah nanti kita di sana. Jadi tidak restitusi. Nah, tola yang bukan. Keluar kong yang kalasok, jokuan ya. Lo dia me, lo masa aja. Kalau kan bapak ibu, kemudian bagaimana kita akan memperkaya materi untuk murid yang sudah mahir? Jadi kan ada yang memang kurang mahir, ada yang mahir. Biarin kan ibu, bagian kali kita kemarin tidak di murid ini. Bagaimana caranya? Buat pengayaan. Pengayaan ya. Kita sebagai guru maksudnya. Oh. Kita sebagai guru apa yang akan kita untuk memperkaya materi itu, memperkaya materi pembelajaran kita bagaimana caranya? Meningkatkan kompetensi kita sendiri seperti itu. Dalam komunitas inilah wadahnya. Oke, lanjut. Ide besar kedua, membudayakan kolaborasi. Yang pertama adalah kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Pemahamannya harus bersama Bapak Ibu, sama-sama kita memahami apa yang dibutuhkan murid seperti itu. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Ulang adab dari Bapak Ibu kalimat subagi anakku, subagi muridku. Luar-luarnya ini, nah kan Bapak Ibu, kita bertanggung jawab untuk keberhasilan peserta didik kita. Tidak boleh lagi ada kalimat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita bertanggung jawab. Itu tugas kita sebagai guru. Oke, kemudian kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain. Anggona arwah terasa kehilangan di hubungan ini. Nah, dia syukur. Allah naruh ya alhamdulillah ya enggak ketergantungan. Oke, kemudian ide besar ketiga. Berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Di sini harus ada, yang pertama ada siklusnya, refleksi awal. Harus ada refleksi awal Bapak Ibu. Kemudian harus direncanakan. Kemudian yang ketiga, aksinya, implementasinya bagaimana. Kemudian terakhir evaluasi. Inilah siklus untuk berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Harus ada refleksi awal kita. Apa masalahnya? Kemudian setelah kita ketahui masalahnya, apa yang harus kita rencanakan untuk memperbaiki masalah itu. Kemudian implementasi, bagaimana aksi kita untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Kita ada setelah diperbaiki, bagaimana peningkatannya? Seperti itu. Bagaimana hasilnya? Oke ya, lanjut Ibu. Oke. Materi saya sudah selesai, nanti akan dilanjut oleh Ibu Nurmala Hasibuan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ayo dong, bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, biar dong. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Aisyah dan Ibunya juga terima kasih. Saya mau nanya, ada nggak tolak ukur atau standar kita bahwa sekolah kita itu sudah bisa memanfaatkan komunitas belajar itu untuk peserta didik? Terima kasih. Oke, untuk tolak ukur ya Ibu ya. Kalau untuk tolak ukur tidak ada dari Kemendikbud Ibu, tidak ada dari pusat tolak ukurnya. Itulah yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu ya memang bagaimana kemampuan sekolah itu sendiri seperti itu. Tidak ada tolak ukur yang distandarkan. Tetapi kalau tolak ukur komunitas berjalan atau tidak, komunitas itu berjalan atau tidak,
Kemendikbudristek itu melihat dari dashboard. Dari dashboard kegiatan komunitas, yaitu dengan mengadakan webinar. Iya kepada guru. Kalau kepada siswa tidak ada itu tolak ukurnya. Ketentuan tolak ukurnya itu tidak ada. Nah, yang membuat tolak ukur itu adalah sekolah itu sendiri. Guru-guru masing-masing. Bukan siswa ibu yang mengaktifkan komunitas. Guru, Ya. gurunya. Sudah bisa, istilahnya udah connect lah. Komunitas belajar ini tujuannya dari ini. Sudah berhasil lah kita tengok komunitas ini terhadap menggerakkan peserta didik. Iya, tolak ukurnya nggak ada ibu. Jadi tujuan komunitas kita itu apa? Dilihatlah dari situ, kita evaluasi. Awalnya kan kita membuat tujuan komunitas untuk meningkatkan hasil misalkan. Nah, kita lihatlah komunitas misalkan, ibu satu pelajaran apa? Geografi. Misalkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa geografi, gitu kan? Nah, kita lihatlah hasil belajarnya seperti apa. Itu tolak ukurnya. Jadi kita yang menentukan tolak ukur sendiri, gitu ibu. Masing-masing berarti sekolah Iya. yang menentukannya ya. Iya, komunitas yang menentukan. Iya. Kalau secara nasional dia Tidak ada. Oke, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Bapak Ibu, tolak ukur ini tadi tolak ukur untuk sekolah dan hasil murid ya. Tapi kalau untuk kita tolak ukur di komunitas guru, bagaimana pemerintah melihat apakah kita bergerak atau tidak, itu dari dashboard. Nah, kenapa ini diadakan kegiatan ini Bapak Ibu? Intinya, Bapak Ibu sudah punya banyak komunitas di kabupaten. 187 di Kota Padang Sidimpuan. Sudah 187. Tapi yang bergerak mengadakan berbagi praktik baik melalui webinar masih terhitung jari. Makanya ini diadakan. Nanti setelah kegiatan ini, Bapak Ibu yang ada di ruangan inilah yang akan mengimbaskan kepada anggota komunitas. Bapak Ibu nanti harus bergerak mengadakan webinar. Setelah kegiatan ini, jumlah webinar di Kota Padang Sidimpuan nanti akan melebihi kota kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara. Bisa nih Bapak Ibu? Insya Allah. Bisa deh. Insya Nah, Allah. ini 187 di sini yang mengadakan webinar itu komunitasnya, yang berbagi praktik baik komunitasnya itu masih terhitung jari. Oke, Bapak silakan. Mohon izin Bu Enggak Kontakten, mesti kan? Enggak mesti ya? Bu Aisyah Marlian Daulay. Kalau saya bilang Daulay ini datang untuk melayani. Amale. Tadi bilang Bu Katifah kalau diundang tidak membayar. Tepuk tangan. Kehadiran saya di sini bukan sebagai anggota, bukan sebagai komunitas pelajar, tapi sebagai koordinator MKPS. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah. Tapi saya lihat dari pendidikan dasar tidak ada ya. Pengawas Belakang. apa ya? MKPS dari pendidikan dasar. Sudah ada? Belum? Belum ada ya. Kalau dari MKPS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, koordinatornya Ibu Musawiyah Hutaru hadir di sini. Ini saya ingin bertanya tadi disinggung oleh Pak Tanis bahwa komunitas belajar di Kota Padang Sidimpuan itu apa istilahnya tadi sangat memprihatinkan. Guru penggerak. Setelah saya cek data, kami di Captis, mohon maaf yang dari Dinas Pendidikan Kota, yang terdiri pada Kabupaten Tapang Selatan, Mandailing Natal, dan juga Kota Padang Sidimpuan. Dari 3 daerah ini yang paling minim adalah Kota Padang Sidimpuan. Nah, saya ingin tanya Bu, apa penyebabnya kira-kira? Karena apakah karena berpusat di kota ini sulit untuk merubah mindset daripada guru-guru
atau ada hal-hal lain? Kenapa di daerah lain yang mungkin berada di luar kota kita lebih bersemangat untuk mencapai guru penggerak? Sebagaimana kita ketahui, untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas sekolah, harus dari guru penggerak. Bahkan di daerah-daerah yang minim pengawas sekolahnya sudah ada sekarang istilah PLT pengawas sekolah. Nah, pelaksana tugas yang diambil dari guru penggerak. Nah, ini mungkin dapat untuk memotivasi guru-guru kita ini. Saya pernah juga ditanya oleh beberapa kawan ini. Saya ya tidak tahu jawabannya pasti, apakah mindset, apa bagaimana, ya. Ini. Kemudian Bu Aisyah, saya mendapat berita sekitar 1 jam yang lalu bahwa salah seorang mantan kepala SMK pada sekolah SMK 2, Bapak Supian sudah pulang dari pagi Panjang. Jadi saya mengikuti nanti sekitar berangkat ke sana sekaligus menjalankan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke, saya jawab ya Pak ya. Nah, untuk kenapa Kota Karangsedimpuan sedikit baru 22 orang Bapak Ibu. Sementara Kota Kabupaten lain itu sudah ratusan. Salah satunya adalah di Kota Karangsedimpuan baru 1 angkatan yang berjalan, yaitu yang sudah pendidikan, yaitu angkatan 8. Dari angkatan 1 sampai angkatan 7 itu tidak ada di Kota Karangsedimpuan. Padahal di angkatan 5 sudah ada yang lulus nih, tetapi ternyata pengajar prakteknya tidak ada. Maka ada pengajarnya lulus ke kamu yang angkatan 5. Tidak ada pengajar prakteknya yang lulus di angkatan kelima. Makanya angkatan kelima itu tidak berjalan. Nah, setelah itu angkatan ke-6 nggak ada lagi, angkatan ke-7 pun nggak ada lagi, angkatan ke-8 yang awalnya nggak ada, tapi protes. Sumber daya manusia di Kota Karangsedimpuan tidak kalah dengan kota kabupaten lain. Kasih tahu yang terbuka di Kota Karangsedimpuan. Nah, di angkatan 8 berbuka lagi Kota Karangsedimpuan, akhirnya berjalan. Kemudian di angkatan 9 tidak jalan lagi. Padahal di angkatan 9 sudah ada calon guru penggerak yang lulus ada 12 ya, berapa? 12 ya? Iya, 12. Bapak sudah ada, tapi belum pendidikan Bapak. Karena katanya pengajar prakteknya yang kurang. Nah, di angkatan 10 sudah ada lagi yang lolos, ada yang lolos angkatan 10, udah berapa itu? Berapa orang angkatan 10? 14 kalau nggak salah. 14 ya? 14, tapi sudah 26. Belum diadakan juga, karena apa? Pengajar praktek kurang. Pengajar praktek itu sebenarnya dari kepala sekolah. Kepala sekolah tidak bisa mendaftar menjadi calon guru penggerak. Kepala sekolah itu bisa mendaftar sebagai pengajar praktek, tetapi guru pun bisa menjadi guru pengajar praktek. Kurang lagi pengajar prakteknya Bapak. Tidak jalan lagi. Terus kami tanya lagi, kalau pengajar praktek di angkatan 10 itu ada pengajar praktek angkatan 8, masalahnya ada nih yang kami kan ada 5 orang tuh yang lulus, yang ditugaskan 4 orang, satu lagi sampai sekarang parkir. Mana Amang ikut bahkan Ibu angkatan 8 ada Ibu Elisa. Jadi sudah ada pengajar praktek 3, guru penggeraknya 25, belum mencukupi pengajar prakteknya Bapak. Karena satu pengajar praktek itu maksimal 5 mendampingi 5 calon penggerak. Nah, di sini Bapak masalahnya bukan di guru penggeraknya, di pengajar prakteknya yang tidak tersedia. Di angkatan 11 berapa orang yang lulus? Ada lagi di angkatan 11 yang lulus. Kalau nggak salah ada 15 ya. Ada juga 15 di angkatan 11. Pengajar prakteknya hanya 1 yang lulus. Ya. Kalau untuk mendaftarkan guru penggerak, pengajar praktek, pas segala macam SMPKB itu semua. Iya.
bisa mendaftar kalau belum selesai. Kalau belum selesai ininya, kalau belum selesai masa tugas sekolah penggerak itu. Iya, nggak boleh. Iya. Sekolah penggerak dia nggak bisa. Seperti itu. Jadi fokusnya harus sekolah penggerak, fokusnya sekolah penggerak itu dulu. Setelah selesai baru boleh mendaftar. Jadi kita permasalahannya bahwa di pengajar praktek. Ada pengajar praktek 4 sekarang yang sudah tersedia di Kota Padang Sidempuan dengan jumlah guru penggerak, calon guru penggeraknya itu ada kira-kira 40. Jadi yang 4 ini nggak bisa, seharusnya kalau 48 Pak. Iya. Kan nanti lagi mendaftar banyak. Pengajar praktek ya, iya pengajar praktek. Sekarang kalau tidak salah untuk angkatan 12 nanti pengajar praktek itu diangkat dari guru penggerak. Guru penggerak kita sudah ada 22. Mudah-mudahan yang 22 orang ini terjalin dengan pengajar praktek agar bisa kita adakan di Kota Padang Sidempuan di angkatan 11 ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya, itu Bapak. Jadi kalau guru penggeraknya sudah ada 40 di Pak yang parkir. Dari angkatan 8 pengajar praktek sudah ada yang parkir, sudah hampir 1,5 tahun ya Ibu ya, sabar. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kita, oh ya, nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan Ibu Aisyah bersama tim panitia dan narasumber, Bapak Ibu sekalian yang senasib dengan saya dan sepenanggungannya. Saya bukan mewakili Ketua Komda ya, tapi mewakili MKKS SMA Kota Padang Sidempuan. Saya tertarik tadi ada pertanyaan sekaligus mungkin membantu ya, dan juga sekaligus menyentuh hati Bapak Ibu yang kita satu nasib, yang satu seragam putih hitam yang warna tubuhnya kayak. Pertama, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa sedikit ya? Saya cuma bercerita sebagai kepala sekolah, dan Bapak Ibu mungkin ada yang kepala sekolah di sini, tapi mungkin lebih banyak guru, agar Bapak Ibu tahu kayak mana nggak enaknya jadi kepala sekolah. Ketika ada pengumuman, ada pendaftaran guru penggerak, maka satu langkah yang saya lakukan, saya japri semua satu persatu guru-guru saya yang memang memenuhi persyaratan baik umurnya dan sebagainya. Ada di sini 15 orang guru saya. Mungkin bisa ditanyakan, saya japri itu karena tengah malam. Ibu mendaftar ya? Semuanya menjawab ya. Saya ikuti sampai ada selesai. 1 hari lagi mau pendaftaran selesai, saya tanya itu lagi. Dan semuanya menekan daftar apa ya namanya. Saya nggak tahu apakah dia diteruskan itu pendaftaran atau sekedar karena takut sama saya setiap kali saya japri. Nah, itu satu yang dilakukan kepala sekolah Bu Aisyah. Saya mewakili teman-teman kepala sekolah. Yang berikutnya setelah selesai aku lulus, ada guru-guru sama satu yang parkir saya lupa berapa orang ya, parkir. Nah, satu lulus, saya langsung ucapkan selamat itu malam sama mereka. Terus jadwal untuk sesi wawancara mengajar itu saya kawan itu. Ibu kapan ya? Saya besok Bu, boleh nggak di ruangan lab? Boleh. Saya intip itu, saya kawani. Ada itu teman-temannya. Pasti bisa bercerita saya yang saya lakukan. Bagaimanalah guru-guru ini bisa meningkatkan karirnya dan kompetensinya. Itu menjawab dari Pak kenapa itu sedikit di Kota Sidempuan. Jawabannya tadi Bu Aisyah, ditambah dengan yang saya sebutkan tadi, banyak guru yang tidak mau repot karena kesan dia ini pasti mengurangi waktu saya bersama keluarga, waktu saya untuk bermain, karena memang sangat merepotkan itu pendidikan Sekolah-sekolah 6 bulan guru penggerak. Itu yang terpikir saya, sehingga guru-guru saya yang bagus nggak dilanjutkan itu. Dapat termasuk banyak tugas seperti kita Pak Kepala Sekolah Penggerak, hampir hidup kita itu ke sana. Kadang-kadang ketangkap pesta pun kita lupa, kenapa?
ada istilah laporan itu 2359. Jadi 2359. 2359 itu selalu deadline buat kita ya, itulah mungkin. Jadi ini Pak guru-guru di Kota Sidipun itu pintar-pintar bagus. Hanya mungkin motivasinya saja yang bagaimana itu menjawabnya. Saya tertarik dengan pertanyaan yang pertama itu rekan saya itu di SMA 7 mungkin. Apa tolak ukur? Apa tolak ukurnya untuk murid? Gitu ya? Tolak ukur untuk murid itu di asesmen, hasil rapor pendidikan sekolah itu. Ini ada pertanyaan di asesmen itu, berapa kali buka PMN? Bagaimana aksi nyata? Bapak Ibu semuanya sudah disuruh mengklik kemarin, kecuali memang operatornya yang disuruh semua mengisi. Karena di sekolah, operator yang mengisinya, semua guru, semua yang ada di sekolah itu, termasuk isian untuk kepala sekolah itu, operator yang mengisi. Itu kan ada rapor pendidikan. Di situ Bapak Ibu akan terjawab oleh murid. Apa yang kita lakukan di ruang-ruang kelas, kemudian apa yang dilakukan oleh kita yang komplek itu, pasti ada klik-kliknya. Saya jujur Bapak Ibu, mendekati finish, saya buka semua isian dari guru saya, SMA 1. Saya buka semua hasilnya. Ada malah guru saya itu nggak pernah buka PMN. Dia jawab itu jujur. Maka hasil rapor 2024 memang terjawab. Diperintahkan kepada saya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pembelajaran di PMN. Kenapa? Hampir 50% guru saya menyebutkan, sudah di level mana Anda? Berapa kali Anda membuka PMN? Komunitas belajar bagaimana? Bagaimana Anda melayani anak cerdas dan inklusif dan lain-lain. Jadi pada akhirnya ketika hasil literasi kita rendah, bukan muridnya yang kita ganggu, gurunya. Karena muridnya itu adalah yang harus kita pembelajarkan. Maka kenapa pemerintah melakukan ini? Untuk bagaimana meningkatkan kompetensi gurunya. Hasilnya nanti muridnya ketika dia assessment. Itu jawabannya. Jadi tolak ukurnya untuk murid itu nggak ada. Tolak ukurnya kita. Memang untuk mengubah murid itu kita. Itu Bapak Ibu. Saya tadi agak makanya ketika di compare Bapak Ibu, kita lihat rapor itu oleh kepala sekolah. Ini loh rapor kita. Ini loh rapor kita. Termasuk karakter misalnya di Julingsar Sulijar, ada guru yang mengatakan jika anak sudah narkoba, sudah konsumsi narkoba, dikeluarkan dari sekolah, maka banyak guru mengklik dikeluarkan dari sekolah. Tidak boleh. Maka nanti rapor pendidikan sekolah kita itu tingkatkan kompetensi guru tentang narkoba, minum keras dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kaitannya. Jika rendah anak, bukan anak itu yang dipaksa meningkatkan kompetensinya, tapi gurunya, karena pembelajaran berpusat pada murid. Itulah tolak ukurnya Ibu yang tadi. Saya hanya menambah, mungkin yang lain kalau salah, mungkin di sinilah kita diskusi. Bahkan itu ya sedikit ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menambahkan Ibu. Oke Bapak Ibu,